Oke, welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar. Malam ini bakal bawain tema readingan rezeki kalian tahun ini. Ya, ini bakal ada di seri readingan awal tahun. Ya, aku tahu awal tahun biasanya banyak orang yang kepo soal ini. Tapi kayaknya tahun ini yang aku bakal tempelin di judul tuh bakal cuma sebatas judul sih. Ya, ini kayaknya berlaku untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini sih. Ya, jadi tapi tetap aku usahain dari tadi aku tetap usahain kita lagi bahas rezeki, nggak bahas jodoh atau nggak bahas yang lain-lain. Ya, jodoh ntar bakal ada lagi sih sendiri readingannya. Ntar aku bikin setelah ini kali ya. Oke, grup satu signifikator kalian ini ada High Priestess, grup 2 Magician, grup 3 Seven of Wands. Oke. Jadi bisa dilihat di kolom deskripsi, nanti aku tinggalin timestampnya di situ. Kalau ada dari tiga kartu ini yang dikira apa ya cocok atau dikira resonate dengan kondisi kalian saat ini, bisa dipilih aja grup satu, grup 2, grup 3 ada di deskripsi timestampnya. Diklik aja, nanti kita ketemu kalian. Nanti aku ketemu kalian. Nanti nanti kita ketemu di grup kalian masing-masing, oke? Okay? Ya, welcome grup satu untuk tema pilih kartu kita malam ini. Pilih kartu, aneh banget ya, nggak biasa diucapin. Ya, tema malam ini adalah rezeki kalian di tahun ini. Cukup, apa ya, cukup general. Mungkin nggak bener-bener selama tahun ini banget. Mungkin ini juga bisa berarti dalam waktu dekat di tahun ini. Cuma aku ngambilnya in general aja di tahun ini. Iya, rezeki kalian grup satu di tahun ini. Kalau aku lihat ada High Priestess, terus di bawahnya ada Seven of Wands. Aku ngerasa eh, aku dari tadi aku melototin kartu ini. Sebenarnya rezeki kalian udah disiapin, rezeki kalian udah ada, rezeki kalian udah tinggal nunggu sebenarnya. Iya, nggak yang apa ya, nggak yang harus. Aku nggak tahu, mungkin kalian grup satu sekarang lagi ada di fase yang menuntut kalian untuk kerja keras, atau kalian emang lagi benar-benar kerja keras untuk untuk nyari rezekinya. Cuma eh aku ngerasa justru semakin keras kalian berusaha di sini, semakin melelahkan rasanya. Ya iyalah, orang kerja masa nggak lelah. Nggak, cuma maksudku gini, semakin kalian usahakan, rasanya kalian bakal ngerasa semakin jauh dari apa yang kalian usahain. Ya ini aku ngerasa harus banget bilang ini, soalnya takutnya kedepannya kalian malah makin ngotot, kalian malah makin ngoyo, makin keras kepala kalau dan mungkin ini udah kalian kerjain, udah lakuin selama setahun terakhir ini, atau bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun terakhir. uh, Kelihatan banget kerja keras kalian selama bulan-bulan terakhir, bahkan setahun terakhir ini. Kalian udah banyak berjuang, kalian udah banyak to some extent berkorban juga. Dan aku ngerasa banget perlu untuk bilang kalau ini titik dimana kalian bisa lebih slowing down, bisa lebih nggak berarti santai mungkin. Ya mungkin lebih ke bisa apa ya, bisa nggak harus sengoyo itu kali. Mm. Soalnya kadang kalau kitanya ngoyo banget, malah yang kita kejar malah jadi takut ngedeketin. Itu kesan pertama yang aku dapet. Jadi semakin kita keras kepala, semakin kita bekerja keras, justru bukan rezekinya makin deket, tapi malah makin jauh. Dan aku juga ngerasa sebenarnya kerja kerasnya kalian, kalian yang berusaha untuk apa ya, kayak ya kerja kerasnya kalian tuh nggak didasari dengan kepercayaan yang kuat kalau
usaha kalian bakal terbayar di akhirnya. Makanya kalian selalu selalu ngerasa ada, pokoknya gue harus kerja, pokoknya gue harus kerja. Itu apa ya, nggak didasari oleh yakin gitu usahanya. Makanya selalu dituntut untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih keras lagi. Soalnya nggak ada, kalian sendiri mungkin kalau yang tadi di awal aku bilang rezeki kalian udah ada gitu, kalian bakal yang kayak, ah masa sih, kayaknya enggak deh, kayaknya gue masih kurang deh kerjanya, kayak gitu. Dan aduh, agak concerning, makanya aku harus paparkan itu di awal. Ya, itu bisa jadi awal dari siklus lingkaran setan gitu kalau tidak dihentikan. Ada waktunya kalian untuk bekerja keras, dan ada waktunya kalian untuk uh, percaya dengan apa yang kalian kerjakan. Jangan malah apa sih, kalian menambah beban kerja kalian, kalian nambah-nambahin kerjaan karena kalian gak yakin dengan apa yang kalian kerjain. Kalian gak yakin ini bakal berhasil, makanya kalian terus nambah beban kerja kalian. Gak bisa seperti itu. Iya, kerja keras kalian harus dibarengi juga oleh keyakinan kalau ini tuh bakal berhasil. Usaha kalian gak sia-sia. Ada kesan itu juga yang aku tangkep. Kalau kalian berhenti di sini, kalau kalian nggak bekerja keras di sini, usaha kalian selama ini sampai ke titik ini tuh bakal sia-sia gitu aja. Nggak begitu. Nggak ada yang sia-sia kok. Ya, bahkan kalau sekarang eh, mungkin ada beberapa dari kalian, semoga nggak semuanya, udah ada di titik burnout, udah ada di titik yang lelah banget, pengen pengen istirahat. Ya udah waktunya kalian buat istirahat. Jangan diterusin apa ya, eh, kerja keras seperti itu nggak sehat. Oke, di samping High Priestess, kita punya Six of Swords, Five of Coins, The Tower, King of Cups, sama terakhir Page of Coins. Kalau aku apa ya, Six of Swords sama Page of Coin ini somehow menjelaskan semuanya, cuma harus mungkin aku jelasin dari akhir kali ya. Page of Coin aku ngerasa ini yang sebenarnya, yang tadi aku bilang rezekinya udah ada ya, udah disiapin loh, walaupun mungkin masih belum sesuai dengan target yang kalian inginkan di awal, tapi ada gitu. Jangan jadikan ini kayak karena dapatnya belum sesuai target kalian malah jadi kayak apa ya, malah jadi uh, kecewa. Enggak, aku pikir ini titik dimana justru bukan kerja kerasnya kalian lagi yang diuji, tapi rasa syukur kalian. Kalian masih bisa apa sih, masih mau nerima nggak, masih bisa bersyukur nggak kalau kalian tidak dikasihnya page of coins dulu gitu. Page of coins nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Ya dia udah lewat dari ten of coins, dia udah jadi page of coin, dan dia lagi dalam perjalanan menuju king of coins. Cuma kan belum sampai apa ya, belum sampai aja. Potensinya udah ada. Cuma kalian mau nggak mensyukurinya. Dan Six of Swords di sini, oke, kita balik lagi ke awal setelah tadi kena spoiler endingnya bagaimana. Six of Swords di sini, uh, aku bisa ngerti kalau ini proses transisi buat kalian. Kalian sendiri nggak nyaman ada di titik ini. Ya aku nggak tahu sih, mungkin uh, well, hidup in general tuh emang proses transisi dari lahir menuju mati kan. Tapi terlepas dari hal itu, aku ngerasa kalian sedang berangkat dari titik yang nggak punya. Kalau ngeliat dari sebelahnya ada ada five of coins, dari titik yang sebelumnya kalian nggak punya sampai sulit gitu, kekurangan, ke tempat apa sih, ke titik dimana kalian page of coins. Ya, yeah, yang kalian mungkin sebenarnya kalian pengennya king of coins deh ya. Yeah. Kalian pengennya udah berkelimpahan aja gitu. Udah berkecukupan, udah sangat banyak aja gitu. Cuma kan ujiannya tadi aku bilang di sini kan. Oke, dari Five of Cups kalian
berproses, kalian bertransisi, dan di transisi ini emang nggak bisa apa ya, uh, mentalitas kalian yang ngerasa kekurangan kemarin itu nggak bisa kalian bawa sebenarnya ke tempat yang ingin kalian tuju. Ya, yeah. Five of Coins tuh apa sih, 5 tuh selalu ngomongin soal perubahan. Dalam hal ini karena dia ngerasa kekurangan, karena dia ngerasa nggak cukup, makanya dia memutuskan untuk berubah. Oke, aku nggak bisa terus-terusan ngerasa kekurangan, aku nggak bisa terus-terusan ngerasa nggak cukup. Tapi kan selain apa ya, selain perubahan dalam hal yang tadinya kekurangan ke berkelimpahan itu, kan juga harus diiringi dengan perubahan mental. Makanya six of Swords tuh perubahan mental yang terjadi di pola pikir kalian, mindsetnya mungkin yang juga harus berubah, atau mungkin itu mindsetnya dulu yang harus berubah. Kalau mindset kita udah berubah dari yang tadinya serba kekurangan ke berkelimpahan, beda tuh ya, pembawaannya bakal beda, cara usahanya, cara kerjanya bakal beda, rezekinya juga bakal beda. Jadi ini emang proses perubahannya di situ. Dan the tower di tengah-tengahnya ini, selalu aku bilang kalau tower tuh perubahan yang sifatnya mendadak, yang tiba-tiba, yang gitu aja. Aku ngerasa uh, mungkin udah terjadi di perjalanan kalian, di hidup kalian, kayak tiba-tiba kalian dapat rezeki aja, tiba-tiba kalian dapat kenaikan pangkat jabatan aja, atau mungkin justru ini yang kalian dapetin begitu kalian sudah nggak terlalu ngoyo lagi. Itu juga yang kesan yang aku tangkap tadi, kalau kalian terlalu keras kepala, si apa ya, si rezekinya kayak ditahan gitu, karena kalian mindsetnya belum sampai di situ. Mindsetnya kalian masih masih mindsetnya ngerasa kekurangan. Begitu kalian mindsetnya udah berubah, tiba-tiba jeger aja semuanya kayak dibukakan gitu pintunya. Jadi uh, agak apa ya, mungkin dibiasakan dari, aku tahu nggak mudah, dari ngerasa kekurangan ke at least ngerasa cukup kayak gitu. Walaupun ya dari kekurangan, kalau dari kekurangan ke berkelimpahan itu rasanya terlalu jauh ya, mungkin bisa dimulai dari ngerasa kekurangan, terus sekarang kalian bisa lebih bersyukur, mentalitas segala apa sih, uh, lebih bersyukur, lebih lebih berkecukupan gitu. Ada atau enggak, kalian tetap ngerasa cukup, punya berapapun kalian tetap ngerasa cukup. Biasanya rasa syukur itu justru yang mengundang rezeki yang lebih banyak lagi. Dan rasa syukur itu, uh, aku lihat di sebelahnya ada King of Cups. King of Cups tuh kepandaian kita untuk mengelola emosi, mengelola perasaan. Kadang kan rasanya, kadang kan sering kita, ya agak susah ya tadi katanya kadang, tapi kok sering. Oke, aku ulangi, sering kita ngerasa susah untuk bersyukur kalau kita nggak bisa ngelola perasaan kita, kalau kita masih apa ya, masih uh, sering ingat kalau dulu kita misalnya makannya nggak kenyang, atau makannya nggak enak gitu. Rasa-rasa perasaan sedih kayak gitu, perasaan kurang kayak gitu, kalau nggak kita kelola dengan baik gitu, eh, itu agak bikin kita agak susah bersyukur sebenarnya. Iya, jadi King of Cups aku lihat, selain selain kemampuan untuk bersyukur, juga kita perlu kecerdasan emosional untuk mengelola itu. Nggak cuma, ya aku tahu sih buat kerja kita butuh kecerdasan kognitif kayak gitu. Ya harus pinter dong kerja, harus cerdas ya secara mental kayak gitu. Cuma kan emosional kita juga harus harus ikut harus harus cerdas gitu. Jangan ngelihat orang lain punya lebih gitu, kita iri kayak gitu, kita pengen. Nggak bisa kan kayak gitu. Kecerdasan emosionalnya di mana kalau ngelihat orang lain punya motor baru kitanya iri? Kan nggak cerdas itu. Atau ngelihat orang lain ya hidupnya lebih enak dari kita, kita bawanya iri, kan itu tidak cerdas secara emosional. Harus di apa ya, harus dikelola. Makanya walaupun belum jadi King of Coins, baru di Page of Coins, anggaplah ini kayak
down payment kali ya, dari down payment dari semesta kalau kedepannya kamu bisa apa sih ini, uh, kayak kerja bagus udah sampai di titik ini, ya kamu hebat dan kedepannya kamu bisa dapat ini, tapi kamu sanggup gak nih, masih kita kasih ujian, masih harus belajar lagi nih buat sampai ke king of coins kayak gitu. Oke, di bawahnya, di samping seven of one, di bawah six of sword ada wheel of fortune. Ini perjalanan atau peralihan yang emang gak bisa lagi kamu tunda, udah gak bisa lagi apa ya, ini udah gak bisa kamu tunda, mau kamu tunda pun mau gak mau kamu harus berubah. Jadi ya kalau udah mau gak mau ya yang mending mau aja sih, ketimbang kita berubahnya dengan terpaksa, mending kita berubahnya dengan sukarela, iya gak sih. Ya di bawah five of coins ada the temperance. Five of coins tuh yang tadi gue bilang tuh masa susahnya kalian, masa segala kekurangannya kalian, sebenarnya itulah yang menempa kalian untuk jadi pribadi yang kuat ke depannya sampai kesininya gitu mungkin. Iya, tapi uh, kita nggak bisa selalu fokus ke kekurangannya aja. Di balik itu kan ada kekuatannya juga yang ditempa di situ sama temperance. Ya, jadi kalau kita cuma fokus ke kurangnya aja, rasanya jadi nggak adil, nggak sih, nggak seimbang. Kalau kita menganggap kekurangan yang kita alami dulu itu sebagai pelajaran yang membuat kita jadi lebih tangguh sekarang kayak gitu, proses perjalanan kita seperti itu, rasanya itu bakal lebih bijak. Ya makanya begitu sampai ke tower moment, kita nggak kaget gitu. Begitu kita mendadak dapat rezeki banyak, kitanya nggak kaget. Iya, soalnya magician ini semua hal mungkin buat dia. Bahkan kalau tadi ku bilang tuh, kalau mendadak tiba-tiba kaya dalam semalam, kalau buat magician mah bisa aja. Iya, dia tahu gimana caranya. Masalahnya kamu siap nggak kayak gitu. Hati kamu mampu nggak untuk menghandle perubahan sedrastis itu. Iya. Dan di chariot di sini apa ya, rasa perasaan buru-burunya, perasaan nggak bisa diemnya tuh diujinya di sini. Mungkin itu yang apa ya, mungkin di permukaan kalian kelihatan kayak tenang selalu apa ya, nggak buru-buru, nggak rusuh, tapi dalam hati kalian tetap tetap ada ambisinya, ada kok. Walaupun nggak kalian liatin di depan orang, kalian kalian punya ambisi itu, kalian punya urgensi itu gitu, untuk sukses, untuk ya untuk mencapai tujuan kalian di tahun ini ada. Dan page of coin ini di bawahnya ada two of sword. Ini two of sword tuh mirip-mirip sama high priestess by the way ya. Dia uh, sama-sama ngambil keputusan berdasarkan intuisi, dan kadang intuisi itu ngasih tahu kita kalau yang kita lihat tuh nggak sebatas yang kita lihat. Gimana ya, itu agak sulit sih. Cuma kalau sekarang misalnya kita lihatnya page of coins gitu, yang ada di tangan kita page of coins, yang kita lihat page of coins. Tapi kalau kita tanya intuisi kita, kalau kita tanya high priestess, bisa aja dia jawab nggak, ini king of coins. Iya, yeah. Kok king of coins, kan page of coins, kayak ini kan masih page belum king, kok lu bilangnya king sih. High priestess bilang ya mungkin sekarang masih page, tapi kedepannya bisa jadi king. Dia ngelihatnya pakai pakai intuisi, bukan yang dia lihat sekarang tapi yang dia lihat kedepannya. Pertanyaannya selalu di two of sword ini, kita mau ngikutin intuisi kita atau enggak, atau kita mau stuck gitu aja dengan interpretasi mata kita saat ini atau apa yang kita lihat saat ini. Iya, dan kadang kalau kita terlalu keras kepala soal apa yang kita lihat saat ini gitu, sampai kita nggak mau dengerin intuisi kita, agak sulit sih. Iya, bawaannya ya, soalnya kan pada akhirnya yang menuntun kita di awal untuk bisa sukses kan
intuisi kita. Di saat semuanya terasa mustahil, di saat semuanya terasa serba kekurangan, yang menuntun kita untuk melangkah pertama kali kan intuisi kita yang bilang kalau aku nggak mau terus-terusan hidup susah, aku pengen bisa makan enak, kayak gitu. Oke, grup satu itu kali ya buat readingan kalian malam ini. Aku recordingnya malam beneran. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Iya, welcome grup 2 untuk tema kita malam ini, rezeki kalian di tahun ini. Well, aku nggak bikin patokan kalau ini bakal overall tahun 2026 kalian seperti ini, enggak sih. Cuma apa sih, mungkin bisa sebagiannya awalnya aja atau akhirnya. In general aja lah, in general rezeki kalian di tahun ini gitu kali ya. Oke, in generalnya rezeki kalian grup 2 di tahun ini aku lihat ada The Magician sama Eight of Cups. Kalau ngeliat Magician, apapun yang sedang kalian usahakan, apapun yang sedang kalian kerjakan, aku bisa ngerasa kalau hasilnya bakal bakal bisa kalian temuin sih sekarang ini. Ya mungkin tahun-tahun ini atau mungkin saat ini juga kayak bakal, ya Magician tuh ya dia bisa bikin apa aja gitu. Jadi aku pikir apapun yang lagi kalian bikin sekarang bakal bakal terwujud. Cuma cuma kalau ngeliat ada Eight of Cups di bawahnya, aku ngerasa kemampuan kalian untuk memanifestasikan apapun yang kalian mau di sini tuh, apapun yang kalian inginkan di sini tuh uh, bisa kalian lakuin kalau kalian siap ngelepas hal yang bikin kalian nggak happy gitu kali ya. Misalnya gini, aku bisa bilang kalau ya mungkin beberapa dari kalian ada di tempat yang cukup baik, ngerti nggak, cukup baik gitu. Sebenarnya tempat kalian saat ini nggak jelek-jelek amat, tapi kalian punya mimpi, kalian punya cita-cita, misalnya pengen bikin franchise makanan sendiri kayak gitu. Iya, kalian kalian kerja di restoran makanan cepat saji, gak jelek-jelek amat dong, di situ terjamin pula. Cuma kalian karena di tempat gitu juga kerjanya ada shiftnya gitu, dan kalian nggak bisa terlalu leluasa, ada teamworknya, ada bagian-bagiannya, ada shiftnya, terus ada ya chain of commandnya gitu, ada hierarkinya. Kalian misalnya pengen buka kedai kalian sendiri kayak gitu ya, cuma kan untuk ngebuka kedai kalian sendiri meninggalkan kerjaan kalian di restoran yang udah stabil itu kan harus ada yang ditinggalkan, iyalah. Dan yang ditinggalin tuh bukan tempat yang gak nyaman gitu, ngerti gak sih? Bener-bener literally harus ninggalin zona nyaman kalian di situ. Cuma kalau nggak ditinggalin, kalian nggak bisa punya bisnis kalian sendiri. Sedangkan untuk bisa punya bisnis kalian sendiri itu emang cita-cita kalian tuh di situ. Ya, ini mah contoh aja ya. Kalian nggak mesti kok seperti itu. Ya, for the sake of narration kita pakai argumen itu. Cuma kan ada zona nyaman yang akhirnya harus kalian tinggalin, dan zona ninggalin zona nyaman yang udah segalanya pasti itu sulit, dimana semuanya udah terjamin. Tapi kalian di sini bener-bener kalau kalian ninggalin itu, kalian cuma tinggal diri kalian, cuma bisa ngandelin diri kalian sendiri. Kalau kalian masih kerja di resto kayak gitu, ya kalian ada teman-teman yang bisa bisa kalian andelin atau ngandelin kalian.
Tapi kalau kalian buka kedai kalian sendiri, ya kalian cuma bisa ngandelin diri kalian sendiri. Pertanyaannya, sepercaya apa kalian sama diri kalian sendiri? Apakah kalian yakin untuk apa ya, kalau ngeliat, apakah kalian sebijak itu gitu? Kayak kalau ngeliat magician, dia apa ya, dia tahu kemampuan dirinya sendiri, dia tahu sebatas apa, sampai batas mana dia bisa memanifestasikan sesuatu, dia tahu takarannya, dia punya semua bahannya, dia punya semua kompetensinya yang dia butuhin buat mewujudkan apapun yang dia mau di sini. Misalnya kamu seperti itu nggak? Kamu yakin nggak dengan diri kamu sendiri? Seyakin apa kamu sama diri kamu sendiri untuk bisa keluar dari zona nyaman itu? Oke, di samping magician kita punya the lovers, ten of sword, ace of coin, four of wands, sama the devil. The devil, ya aku the devil dulu deh. The devil sama the lovers, kalian bisa lihat ada paralel di sini. Yang satu pasangan pasangan cowok ceweknya dia terbebas, nggak terbelenggu. Terus di yang satu lagi dia terbelenggu gitu, walaupun dua-duanya sama-sama bersama di sini, sama-sama sepasang, tapi yang satu bebas, nggak terikat, yang satu terikat. Ngerti kan? Kayak mungkin di zona nyaman kalian, segalanya terpenuhi, segalanya tercukupi, tapi nggak ada kebebasan di situ. Dan bisa apa ya, aku akuin sulit ninggalin ninggalin hal yang sustain seperti itu, hal yang pasti seperti itu. Ya bisa jadi to some apa ya, di level tertentu, di titik tertentu kalian mungkin udah sampai ada ketergantungannya di situ. Kayak kalau bukan dari sini gue nggak tahu lagi nih nyari duit dari mana, kayak gitu. Dan emang valid ketakutan seperti itu, takut untuk meninggalkan zona nyaman karena nggak tahu lagi di luar ini gue cari duit dari mana coba. Tabungan sih ada kayaknya, kalau ngeliat ada ace of coin ya, ace of coin, tabungan sih ada ya, tapi kayaknya nggak akan nutup deh kalau sampai setahun. Iya, kalau buat jadi modal kayaknya belum deh. Masih agak ngeri kan kalau gitu kan, kalau mikir aduh tabungan gue kalau gue jadiin modal gak akan nutup kayaknya buat setahun, 3 bulan juga habis ini bah. Nah lo gimana coba kayak gitu? Ya kan kepikiran gitu, apa sih, kayak kalau emang kalau emang keadaannya kayak gitu, mau gak mau ya kepikiran dong, overthinking juga dong kayak gitu. Kita harus dituntut untuk bikin rencana, kita dituntut untuk riset sana sini. Wah, kalau coba bisa cukup belanja buat 3 bulan gimana nih? Belum ntar sewa kiosnya kayak gimana. Sewa kios 3 bulan nanggung, minimal 6 bulan. Nah loh, itu 3 bulan belanjanya bisa muter nggak tuh? Wah, pikiran-pikiran seperti itu tuh, ngerti gak sih? Itu ten of sword tuh kayak gitu. Itu apa sih, kalau aku bilang itu kayak self defeated gitu. Jadi pikiran-pikiran yang bikin kita apa ya, kita lagi semangat nih, kita udah mulai yakin nih, tapi karena mikir ke situ bawaannya jadi ya udahlah ntar lagi deh, kayak gitu. Self defeating thought kayak gitu bakal ada, mau gak mau. Cuma mau, ya itu harga dari sebuah kebebasan bukan? Kalau yang tadinya kita cuma apa ya, fokus sama kerjaan kita doang di restoran orang, sekarang kita harus ngurusin semuanya di bisnis kita sendiri, di kedai kita sendiri. Ya jelas lebih repot, tapi kan kebebasan, tapi kan di situ kalian punya kebebasan. Iya, mau buka apa ya, mau mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, terserah kalian. Mau tiba-tiba kalian ada urgensi, harus harus nganterin istri misalnya, atau iya,
atau nganterin anak kemana ya bisa aja, atau tiba-tiba nggak tahu ya. Kadang kalau lagi aku pernah tuh nungguin kedai apa ya, kedai kayak kayak warung makan kecil gitu. Iya, kadang kalau lagi libur terus karyawannya aku jadi karyawan di situ, si ownernya dia ngajak keluarganya gitu, ngajak anak anak istrinya buat bantuin di dapur atau bantuin di depan. Eh, cuma kan sebebas itu loh. Coba dia kerja di Hokben atau jadi manajer dia di Hokben, dia mana bisa dia punya atmosfer apa sih, mana bisa dia seenaknya kayak gitu di kedainya kan. Makanya apa sih, kebebasan tuh ada harganya. Cuma kalau kalian sanggup, kalau kalian mau terima itu bakal jadi fondasi buat hidup kalian ke depannya. Iya, emang sekarang misalnya kalau kalian tadinya kalau kerja di resto, sekarang kerja di resto berapa ya? Ya kayaknya 5-6 dapat nggak ya? Jadi server kayak, jadi server ya segituan lah. Kalau kalian bikin usaha sendiri mungkin eh profitnya belum sampai segitu. Ya as of coin nih, as of coins masih masih awal banget nih. Ya kayak udah nutup belanja aja, uangnya udah muter aja udah syukur nih sebenarnya. Iya tapi kan kalian yang namanya ngerintis bisnis, ngerintis usaha ya pasti begitu kan. Iya, eh, itu fondasi untuk jangka panjang. Masalahnya kalian mau nggak keluar dari zona nyamannya? Iya, mau bebas nggak kayak gitu, kayak kebebasan ada harganya loh. Oke, di bawahnya ada Seven of Coins di bawah The Lovers. Kalau ngeliat The Lovers tadi aku lihat ini uh, ya lovers tuh biasanya soal apa ya, soal uh, decision, soal understanding, soal jodoh juga. Iya mungkin uh, kerjaan ini atau bisnis ini jodohnya kalian, ya yang kalian rasa, yang kalian kalian sendiri tahu ini jodohnya tapi kalian masih ragu buat ninggalin kerjaan sebelumnya yang udah mencukupi hidup kalian sejauh ini. Deep down kalian tahu jodohnya sama ini nih. Ya, cuma gimana dong kerjaan yang ini yang sekarang tuh udah mencukupi hidup kalian sekian tahun tuh. Jadi berat gitu mau menyamperin ini. Cuma uh, kalau ngeliat seven of coins di bawahnya, aku ngerasa ini ada prospek jangka panjang ya, walaupun bakal terasa lambat ya. Kalau kalian ngerasa begitu aku pindah kerja atau begitu aku mulai bisnis baru, semuanya apa ya, bakal langsung bakal langsung profit kayak gitu. Enggak sih, kayaknya tahun-tahun pertama bakal merintis, bakal agak seret lah. Cuma ya ya aku pikir merintis bisnis emang begitu, nggak bisa buru-buru. Walaupun aku sempet 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 yakin gitu kalau kalau punya ide bisnis 3 bulan pertama nggak jalan mending di cut aja. Iya, dulu aku sempat mikir gitu sih waktu nongkrongnya bareng anak-anak startup. Cuma kesininya ya kalau emang kitanya seneng ngejalaninnya dan itu emang apa ya, emang panggilan jiwa kita di situ ya, kalaupun 3 bulan belum jelas profitnya nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalaupun iya gitu, 3 bulan, setelah 3 bulan kita butuh income lain soalnya yang ini belum menghasilkan, ya nggak apa-apa, cari kerja aja lagi. Iya, jangan yang apa ya, jangan yang nggak tahu. Kadang aku sendiri mengakui dulu aku bisa agak kurang realistis gitu menilai kayak bikin bisnis tuh secepat itu atau segampang itu. Enggak sih, seringnya tuh justru kalau yang kita sendiri nyaman gitu, kita sendiri bisa hadir gitu, hatinya di situ, itu nggak akan langsung jadi sih, nggak akan langsung profit sih.
Iya, kayak profit pertama yang bakal kita dapetin di situ justru ketenangan hatinya dulu sih, ketimbang nominal uangnya. Iya, makanya ya udah nggak apa-apa kerjain aja tuh, aku juga ngerjainnya kayak bisa sambil apa ya, bisa sambil refreshing gitu. Nggak selalu happy, cuma hati aku tenang gitu kalau udah ngerjainnya. Nah ini kalau ngelihat ada Knight of Sword di bawah Ten of Sword, ini yang tadi aku bilang overthinking, planning, kayak segala direncanain, deep thought, atau ya overthinking yang ada aksinya gitu. Kalian mikir 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 lama, aksi kayak gitu, kayak langsung praktekin, langsung eksekusi. Nggak yang apa ya, nggak yang overthinking yang membunuh kalian pelan-pelan, enggak sih. Atau overthinking yang membunuh ide-ide kalian buat maju, enggak sih. Walaupun kelihatannya mungkin orang ngelihatnya kayak, kok kamu berdarah-darah banget ya mulai bisnis baru ini. Tapi enggak, itu emang proses kreatif kali ya aku bilangnya. Emang proses kreatifnya seperti itu, bakal kelihatan agak berdarah-darah, tapi uh, itu jadi bahan bakar untuk kalian eksekusi, untuk kalian turun tangan kerja di lapangan. Di bawah Ace of Coin ada Ten of Cups, ini yang tadi aku bilang. Ya walaupun sekarang hasilnya nggak terlalu besar gitu secara nominal, ya nominal uangnya nggak gede-gede amat, bahkan kayaknya udah nutup apa ya, udah nutup belanja, udah muter aja syukur. Tapi ada ketenangan buat kalian ngejalaninnya gitu, nggak yang buru-buru, nggak yang apa ya, gelisah gitu, ini kapan gua untung, ini kapan, ini gimana caranya biar untungnya bisa lebih cepat, bisa lebih gede, kayak gitu. Enggak, ketenangan hatinya di apa ya, uh, dipupuk dari situ. Soalnya ini bukan bukan perjalanan pendek gitu kalian ke depannya. Iya, endingnya juga kan ada Nine of Coins, tapi kita belum sampai di situ. Kita ada di Two of Coins dulu, di bawah Four of Wands. Jadi ini emang kalau yang kita cari, kalau kita mau bikin fondasi yang solid nih, fondasi yang mantep gitu, nggak tergoyangkan, kita kita mau nggak mau harus ada di fase dimana kita mempertimbangkan segala halnya dulu. Ya pondasi yang kuat itu tidak dibangun dalam semalam, by the way. Apalagi pondasi berpikir yang kuat. Pondasi berpikir yang kuat tuh dibangun lewat banyak keraguan, lewat banyak pertanyaan yang jawabannya belum kita temukan di malam yang sama juga. Keraguannya bakal ada, dan seringnya kita harus banyak berkompromi malah. Antara yang kita inginkan dan kenyataan yang kita temukan itu harus banyak komprominya. Tapi kan kita punya tujuan kan, tapi kan kita punya mimpi yang ingin kita capai. Kita ingin bebas kan. Ya makanya kompromi, sebebas-bebasnya kita, sebebas-bebasnya kamu, yang kamu bayangkan selama ini pun tetap harus berkompromi, bukan? Kalau kita nggak bisa berkompromi, agak susah kita bikin fondasi yang kuat buat hidup kita ke depannya. Kita tetap harus sadar kalau hidup ini hidup kita ini berkaitan, ya bersangkutan dengan banyak orang. Kan nggak cuma kita doang yang pengen hidupnya happy, orang-orang sekitar kita juga pengen pengen hidupnya happy, bukan? Pengen hidupnya bebas, nggak terkekang. Gimana kalau ternyata kebebasan yang kita cari, yang kita usahakan tuh malah jadi bikin orang lain terkekang, nggak bebas? Kan nggak bisa gitu juga. Kita harus pintar berkompromi, nyari jalan tengahnya deh. Dan ini Nine of Coins yang tadi ku bilang. Kalau di awal ada Seven of Coins nih, yang kayak nungguin pohon berbuah nih lama banget gitu, kayak dia nungguin panen gitu kan, dari apa ya, dari uh, tanaman yang dia tanam sebelumnya, dia nungguin panennya. Nah, Nine of Coins ini dia udah panen, udah menikmati hasilnya. Cuma kan prosesnya lama,
ada proses, nggak tiba-tiba dari 7 ke 9 gitu kan. Cuma aku ngerasa ini proses yang emang harus kalian lewatin sih, grup 2. Iya, rezeki kalian di tahun ini, eh kalau mau ku rangkum, kembali lagi ke seberapa yakin kalian untuk mencapainya, dan sesanggup dan sanggup enggaknya kalian buat ninggalin zona nyaman kalian. Aku tahu kalian punya mimpi, aku tahu kalian punya kerjaan ideal atau pribadi ideal yang ingin kalian wujudkan. Cuma kalau kalian gak yakin dengan kemampuan kalian dan kalian gak berani ninggalin zona nyaman kalian, ya gimana dong? Kan cuma kalian yang bisa ngewujudin mimpi kalian, gak bisa bergantung ke orang lain soal itu. Ya kan, grup 2? Grup 2 kan? Oke, grup 2. Itu aja kali ya untuk readingan kalian malam ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Iya, welcome grup 3 untuk tema kita malam ini, rezeki kalian tahun ini. Ini general aja sebenarnya, nggak bener-bener the whole year bakal seperti ini, enggak sih. Ini bisa aja dalam waktu dekat ini mungkin, atau dalam setengah tahun ini. Ya pokoknya in general lah rezeki kalian tahun ini. Dan ini juga kayaknya bakal jadi bagian dari seri readingan awal tahun juga sih. Biasanya orang kalau awal tahun kadang banyak yang kepo gitu, rezeki gue tahun ini gimana ya, jodoh gue tahun ini kayak gimana ya. Iya, kayaknya next aku bakal bikin itu sih, jodoh kalian tahun ini. Oke. Grup 3 rezeki kalian tahun ini, aku nggak tahu ya kalau soal nominalnya, kayak hasilnya gitu. Ya kalau ditanya nominalnya berapa dong tahun ini gue dapetnya, aduh susah bos kalau gitu ya. Tapi yang jelas kerjaan kalian tahun ini bakal banyak perjuangannya sih. Iya, kalau apa sih tadi yang ku bayangin ini, kalian melawan dunia kayak gitu, it's you against the world. Banyak banget banyak banget baku hantamnya, walaupun aku harap nggak benar-benar literally baku hantam. Ya emang kalian lagi kerja keras aja sih sekarang. Aku nggak tahu sih apa yang lagi kalian usahain, apa yang lagi kalian kerjain. Yang jelas lagi di lagi kencang-kencang ya nih usahanya. Ya usahanya lagi kencang banget, dan kalau usahanya lagi kencang sih, ya semoga atau ya mudah-mudahan rezekinya juga kencang sih. Ya masa usahanya kencang rezekinya nggak kencang. Oke, ada ten of sword, two of sword, four of sword, eight of sword, sama five of sword. Kenapa kita lagi ngomongin rezeki kalian by the way, grup 3? Iya. Kenapa? Ya sih, ada banyak hal kayaknya di luar rezeki, di luar, kita put money aside. Kita kesampingkan dulu nominal uang ya. Aku pengen bahas soal ini, kenapa kalian banyak banget pertempurannya gitu. Kayak apa kalian lagi di mood yang lagi pengen berantem sekarang, kayak banyak banget baku hantamnya ya. Aku nggak tahu apakah lagi banyak masalah kah di tempat kerja kalian. Iya, kayaknya ada banyak yang lagi kalian pikirin. Iya, ada kebimbangan juga kalau ngeliat Two of Swords. Entah kalian mau ngambil jalan yang mana. Kalau ngeliat Ten of Swords, ini kalian kalau dipikirin udah enak kali, kalian pikirin. Iya, udah mentok, kalian udah segala dipikirin, udah segala dicari tahu. Ini bagian yang makin kalian pikirin makin gak jelas gitu juntrungannya mau dibawa kemana. Apalagi kalau ngelihat ada Eight of Swords di sini. Ini serius kan ya, kalian lagi nanyain soal rezeki kalian ya. Agak sulit sih sebenarnya kalau cari uang, kalau secara mental
kalian lagi terpuruk kayak gini, ya nggak sih? Kayak semakin banyak pertentangannya gitu, semakin banyak konfliknya terutama di diri kalian sendiri, makin sulit kita untuk nyari apa ya, untuk cari uang, untuk cari rezeki. Ya apalagi kalau lihat chariot di bawah ini, dia kayak kayak kuda liar gitu. Kuda liar kan kalau nggak bisa kita arahkan, nggak bisa kita kasih arahan gitu, dia bakal liar aja kemana-mana. Dia akan jadi apa-apa juga kuda liar kalau dibiarin liar begitu saja. Kecuali kita arahkan, kita latih kayak gitu, biar dia bisa fokus jalannya, ikutin arah yang kita mau, baru dia bisa jadi sesuatu. Yang aku lihat juga usaha kamu mungkin di sini, eh, tekad kamu, pikiran kamu, ya tekad kamu deh, tekad kamu lagi menggebu-gebu, tekad kamu lagi semangat banget gitu. Aku dapat kesan kalau kalian kayaknya ada hal yang pengen kalian buktikan, entah itu ke diri sendiri atau bahkan ke orang lain, yang bikin kalian mungkin di tempat kerjanya mulai berstrategi gimana caranya gue bisa tampil nih di project ini, gimana gue bisa lebih kelihatan gitu biar dipromosiin ke depannya. Jadinya apa ya, jadinya banyak konflik, terutama konflik internal. Aku nggak tahu kalian ada di tempat kerja atau di lingkungan yang benar-benar bikin kalian nyaman gak sih, atau ya secara nggak langsung, nggak tahu ya, mungkin ini aku dapat kesan kalau mungkin tempat kerjanya baik, mungkin gajinya juga gede, walaupun kerjaannya bikin kalian capek mental, capek mikir, nggak apa-apa. Cuma nggak tahu ya, kayaknya hati kalian nggak di situ, dalam artian kalian masih pengen lebih gitu, ngerti nggak sih? Masih pengen lebih dari ini. Nggak bisa kalian terus-terusan di stuck di tempat ini, entah itu jabatannya atau mungkin ya kayak penghasilannya. Yang jelas kayak kalian nggak mau stuck di sini, makanya kalian jadi banyak apa ya, banyak berencana, berstrategi supaya uh, ini nggak bisa nih aku stuck di tempat ini kayak gitu. Bawaannya pengen langsung, pengen pengen cepet-cepet naik jabatan aja, pengen cepet-cepet diangkat aja. Dan justru itu yang bikin apa ya, ya biasanya kalau orang udah terlalu apa ya, udah punya niat kayak gitu di tempat kerjaan apalagi, biasanya yang kayak gitu tuh yang memicu konflik. Iya, pasti ada aja teman kerja kita yang nggak suka, ada aja uh, ya ada aja lah konfliknya kalau kalau kita kelihatan banget cari mukanya, atau kita kelihatan banget pengen pengen naik gajinya kayak gitu, pengen pengen diangkat, ya pengen cepet-cepet diangkat kayak gitu. Ada aja orang yang nggak suka. Dan itu juga pertanyaanku sama kalian, worth it kah? Iya, yeah, worth it kah kalian yang udah nggak betah ini, kalian yang udah, aku nggak tahu ya alasannya juga apa. Kalau ngelihat ya Seven of Wands, kalau kalian pengen ngebuktiin ke seseorang, ya apakah harganya pantas untuk kalian bayar? Soalnya di titik tertentu ini juga bikin kekacauan sih. Kalaupun nggak di diri kalian gitu kekacauannya, kayak pertikaiannya, kalaupun nggak dengan diri kalian sendiri, ya mungkin dengan orang-orang sekitar kalian yang kerjanya bareng kalian. Jadi pertanyaan itu bakal aku tanyain lagi, worth it ke ya kalian dalam tanda petik bikin musuh, ya, for the sake of ngebuktiin diri kayak gitu. Kenapa kalian gak ngerasa cukup dengan diri kalian yang sekarang? Kenapa kalian seolah ngejadiin tempat kalian saat ini tuh kayak penjara? Apakah setidak menyenangkan itu pekerjaan kalian sekarang?
sampai kalian ngerasa kayak terbelenggu di tempat kalian sekarang. Oke, di bawahnya ada the moon, di bawah ten of sword, di bawah two of sword ada justice, di bawah four of sword ada the devil, di bawah eight of sword ada three of cups, di bawah di bawah five of one ada eight of one lagi. Nah ini eight of one. Oke, the moon di bawah ten of sword ini aku ngelihatnya ini makin dipikirin makin gak clear nih apa yang kalian mau. Mungkin itu juga sih yang mungkin kalian pikirin. Kalian juga bertanya itu ke diri kalian sendiri, ini gue maunya apa sih gitu. Apa sih yang gue cari di sini? Makin gak ketemu soalnya. Kayak makin dipikirin kok makin gak worth it gitu kali ya, makin gak worth it buat dikerjain. Jadinya aku nggak ngerasa jawaban yang kalian cari itu ada di sini, atau bahkan nggak ada di tempat yang kalian kira ada di situ. Kayak di tempat yang kalian tuju nanti juga aku nggak ngerasa kalian bakal nemuin jawabannya sih. Ya, misalnya kayak ntar deh kayaknya aku bakal nemuin jawabannya kalau udah naik gaji kayak gitu, atau udah naik pangkat. Kayaknya kalian naik pangkat pun gak akan belum tentu ketemu sih jawabannya. Ini lebih ke proses internal dalam diri aja sih. Kalian, ini bukan soal kalian ngebuktiin diri ke orang lain atau ke diri sendiri sih. Kayak prosesnya lebih ke apa ya, kalian tahu gak sih kayak kalau orang yang emang tempatnya udah bukan di situ gitu, emang udah waktunya dia untuk cabut, tapi dia cabut gitu aja, nggak yang apa ya, nggak yang banyak drama gitu, banyak konflik. Dia cuma ngerasa tahu diri, oh tempatku udah bukan di sini, ya udah dia berhenti deh kayak gitu. Kayak aja aku ngerasa momen itu yang menunggu kalian di perjalanan ini. Ya at some point di perjalanan ini aku ngerasa momen itu yang lagi nunggu kalian. Kalian bakal sampai di titik dimana oh kayaknya udah cukup nih, udah waktunya gue berhenti. Nggak apa ya, nggak marah, nggak kesel, nggak sedih, tapi ya udah berhenti. Soalnya kalian udah nemuin jawabannya. Dan kalau udah nemuin jawabannya, semua motivasi kalian yang yang ngedukung, yang membahan bakari kalian untuk melawan dunia itu udah nggak ada lagi. Oke, di bawah two of sword ada justice. Ini agak puitis ya kalau ngelihat. Kalau dilihat two of sword di atas tuh dia kelihatan kayak bimbang, nggak tahu harus kemana, matanya aja ditutup gitu kayak buta. Tapi sebenarnya dia melihat. Puitis bukan? Matanya ditutup tapi sebenarnya dia melihat. Dia tahu mana yang benar dan salah. Dia tahu gimana cara menyelesaikan konflik ini sebenarnya. Dia tahu jawabannya. Ya, cuma mungkin karena dia masih berpikir soal two of sword, soal baik dan buruk, soal benar dan salah, masih ada dikotomi itu, masih ada polaritas itu yang membatasi pikirannya. Kalau dia udah menerima baik dan buruk sebagai satu hal yang emang wajar dan harus diterima gitu, kayak baik dan buruk sebagai dua sisi dari satu koin yang sama, penilaiannya bakal lebih jelas. Dia nggak akan bingung lagi itu of swordnya kalau dia udah ngelihat baik dan buruk sebagai dua sisi dari satu koin yang sama. Dia bakal bisa mutusin apa yang
dia inginkan. Dan kayaknya emang itu sih konfliknya. Kita lagi ngomongin rezeki kalian by the way di tahun ini grup 3. Tapi aku ngerasa ini bukan soal berapa banyak uang yang akan kalian dapatkan di tahun ini sih. Kayak seberapa banyak pun uang yang kalian punya, rasanya bakal sia-sia kalau kalian sendiri nggak tahu apa yang kalian mau. Tetap aja bakal kebuang sia-sia. Kecuali kalian udah tahu nih kalian maunya apa, udah jelas, udah nggak bingung, dan yang jelas ya udah nggak ngikutin kata orang. Hati-hati loh, itu jebakan sekali. Kadang kita ngerasa tahu apa yang kita inginkan, padahal itu sebenarnya kita cuma ngikutin kata orang aja yang mikir kalau dia tahu kalau apa yang kita mau, padahal belum tentu. Ya, dan itu biasa terjadi kalau kita belum benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Makanya kita membiarkan orang lain untuk mendikte apa yang diri kita mau, seperti apa diri kita. Di bawah Four of Swords ada The Devil. Ya, aku ngerasa apa ya, istirahatnya kamu di sini nggak bisa sih kamu apa ya, ini bukan, kalau kerjaan ya ini bukan capek yang bisa kamu obatin dengan istirahat, ngerti gak sih? Ya, kamu butuh keputusan di sini, kamu harus mencari jawaban itu. Kamu nggak bisa lagi lari dari pertanyaan yang udah bikin kamu babak belur di sini. Emang harus dicari. Ya, ini bukan capek yang bisa kamu obatin dengan tidur seharian kayak gitu, enggak. Malah jadinya ya makin capek kalau kamu gituin. Di bawah Eight of Swords ada Three of Cups. Ya, ada ya kadang orang-orang sekitar justru yang apa ya, nggak berarti aku nggak berarti apa sih, nggak berarti uh, ya nggak berarti aku pengen bikin kalian paranoid juga sih dengan lihat orang-orang sekitar kalian kayak gitu. Cuma kalau emang masalahnya di diri kalian sendiri ya, kayak kalian yang nggak tahu maunya kalian apa gitu, semakin kalian bergabung dengan keramaian, semakin kalian bertanya sana sini, jawabannya semakin nggak kalian dapetin. Iya, kan kita mau cari momen dimana kalian bisa berhenti bertanya kayak gitu, dimana kalian bisa ngerasa cukup dan ngerasa cukup dan udah waktunya kalian buat move on kayak gitu. Kalian udah nggak mau lagi berantem, kalian nggak mau lagi berperang, kalian mau ngelanjutin hidup. Tapi kan kalau kalian terus-terusan ada di kerumunan yang sama kayak gitu, kalian bakal terus dituntut untuk bertempur di tempat yang sama, mengulang-ulang kembali peperangan itu. Kalau kalian tetap ada di grup itu, tetap ada bersama orang-orang itu. Soalnya mereka juga sedang berperang, ya sedang bertempur dengan alasan yang sama. Kan gak seru ya kalau tiba-tiba kalian nemuin momennya dimana kalian udah waktunya kalian berhenti kayak gitu, tapi orang-orang sekitar kalian belum nemu dan mereka masih berjuang di situ. Yang ada kalian bakal kembali ditarik ke pertempuran yang udah bukan lagi tempat kalian, malah jadi kalian bertempur buat orang lain, berjuang buat orang lain, saat diri kalian sendiri udah ngerasa di titik ini kayaknya aku udah nggak perlu berjuang, tempatku udah bukan di sini lagi. Ya, jadi grup 3, aku ngerasa rezeki kalian di tahun ini ya rezeki nggak selalu soal uang sih kadang.
Ya kadang rezeki juga bisa bisa jadi ketenangan hati yang kalian dapat dari berhenti berperang dengan diri sendiri atau bahkan dengan orang-orang sekitar kalian. Dan kayaknya emang itu sih yang lagi kalian cari. Iya, ketenangan hati yang pokoknya kalian bisa apa ya, bisa tenang berdialog dengan diri kalian dan nemuin apa sih yang sebenarnya kalian mau, apa sih yang sebenarnya kalian cari. Baru dari situ bisa, ya, bentuknya apapun rezeki kalian tahun ini bisa jelas gitu apa yang kalian cari. Agak susah aku bilangnya kayak rezeki kalian di tahun ini bakal gini gini gini, tapi kalian sendirinya masih belum yakin. Kayak nadiku bilang tuh, iya, berapapun uang yang kamu punya tapi kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau dipakai apa itu uang, ya bakal sia-sia juga. Oke, grup 3 gitu aja kali ya buat readingan kalian malam ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.